Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Oktavina Fauzi. Hai, perkenalkan, namaku Ikrila Muzayana dengan NIM H76217032. Perkenalkan, nama saya Ayun Hisbiyah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes. Yang pertama, materinya akan dijelaskan oleh Lila. Pengertian dari naive Bayes. Naive Bayes classifier ini adalah suatu metode pengklasifikasi berpeluang. Naive Bayes juga merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan data, tapi juga digunakan untuk suatu pengambilan keputusan. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas yang dikemukakan oleh Thomas Bayes, yaitu untuk memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Implementasi dari naive Bayes ini adalah digunakan untuk memprediksi sesuatu. Contohnya seperti memprediksi persediaan barang di suatu pabrik, lalu memprediksi kelulusan mahasiswa dan sebagainya, mengkategorikan berita dan sebagainya, lalu mengklasifikasikan dokumen ke kategori dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah rumus. Langsung saja menuju ke layar. Oke, yang selanjutnya adalah rumus. Rumus yang kita pakai yang pertama adalah PJ sama dengan FDCI per D, harga mutlak. PCI di sini adalah probabilitas kategori, FDCI adalah jumlah dokumen pada kategori CI, sementara di harga mutlak di sini adalah jumlah keseluruhan rekening dokumen. Rumus yang kedua adalah PWKCI sama dengan NK plus 1 per N plus vocabulary. NK adalah nilai kemunculan kata pada kategori CI, N jumlah keseluruhan kata pada kategori CI, sementara vocabulary adalah jumlah keseluruhan kata. Oke, text classification. Sebagai contoh, naive Bayes bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, kita ambil contoh kayak bisa memprediksi akan liburan kemanakah kita setelah liburan pandemik ini berakhir. Karena contoh di sini yang dipakai adalah kategorisasi. Kategorisasi yang dipakai saat kita melakukan pencarian pada Google menggunakan beberapa kata kunci yang ada dalam kategori tersebut. Saat kita memasukkan kata kunci tersebut dalam pencarian, Google akan melakukan kategorisasi dan memunculkan kategori yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kategori yang kita pakai adalah Turki, Thailand, Jepang, dan juga Korea. Selanjutnya, text classification ada 21 dokumen yang tentunya masuk dalam kategori Thailand, Jepang, Turki, dan juga Korea. Dari 21 dokumen tersebut, 20 diantaranya sudah jelas masuk kategori yang mana. Sementara dokumen yang ke-21 ini masih dipertanyakan. Nah, cara mencarinya menggunakan rumus yang ada atau yang disebutkan tadi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana penggunaan algoritma naive Bayes untuk pengklasifikasian teks. Jadi dari contoh ini nantinya kita akan menentukan kemana kita akan pergi. Mau ke Turki, Thailand, Jepang, atau untuk menyelesaikan text classification menggunakan naive Bayes ini, yang pertama kita lakukan adalah bikin term document matrix. Ini nomor dokumennya kita tulis. Ini aku urutkan berdasarkan kategorinya. Lalu ini kata-kata uniknya. Kata unik dari teksnya tadi kayak gini. Kayaknya harus unik ya. Jadi kalau biaya perjalanan murah, terus ada biaya lagi, dan perjalanan lagi nih nggak usah ditulis lagi. Nggak usah ditulis lagi di sini. Terus di sini aku tulis juga kategorinya. Banyak sekali emang. Terus habis itu kita isi dengan teksnya tadi.
kita isi perkataannya satu. Dokumen 1 apa? Biaya perjalanan murah, oke. Biaya perjalanan murah. Lalu dokumen 5, biaya penginapan murah, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita hitung juga jumlah kata uniknya berapa, ada berapa. Di sini ada 67 kata unik. Lalu jumlah dokumennya ada berapa? Tiap kategori, di kategori Thailand ada 5, Turki ada 4, dan seterusnya. Jumlah dokumen keseluruhannya 20, tidak termasuk yang kita akan cari kategorinya. Lalu ini probabilitas kategori. Ini hitungannya dari jumlah dokumen di setiap kategori dibagi dengan jumlah dokumen keseluruhan. Jadinya begini. Ini ada rumusnya. Ini jumlah kata pada setiap kategori. Ya, yang tadi itu yang satu ini dijumlah semua di semua kategori ini. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah menghitung probabilitas tiap kata di tiap dokumen. Kita jabarin aja kata uniknya apa aja. Kayak tadi. Lalu ini kategorinya juga ditulis. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya yang pakai rumus tadi. Rumus yang ini. Kita gunakan rumus ini. Jumlah dari kata unik satu kata unik di satu kategori itu ditambah 1 dibagi dengan jumlah kata pada tiap kategori yang ditambahkan jumlah keseluruhan kata unik. Ini udah ada rumusnya kayak gini. Ya, kita hitung satu-satu. Ini berdasarkan yang 1 tadi itu ya. Sesuaikan sampai selesai semua dihitung. Lalu kita lanjut ke step ketiga, menentukan. Nah, ini kita total semua probabilitas kata pada dokumen 21 ya. Di dokumen 21 ada kata, ketika COVID selesai saya berlibur nonton konser bersama teman dan berwisata di negara yang indah. Oke, ini di kategori Thailand. Ketika nggak ada ya. Ini nggak ada semua, adanya cuma di doang ya. Kita hitung berapa probabilitasnya. Ini didapatkan dari yang tadi di bawah ini ya. Kita dapatkan dari sini ininya. Kalau kosong ya dinolin aja. Terus kita jumlah ini semua. Dijumlah yang ada di sini. Di kategori ini dijumlah lalu ditambah dengan probabilitas kategori yang ini tadi. Terus kita cari total probabilitas yang terbesar kategori mana. Dan ini jawabannya adalah kategori Jepang. Yeay, kita akan liburan ke Jepang. Jadi, kategori dari dokumen nomor 21 adalah Jepang. Sekian dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.